Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis untuk memenuhi pelajaran AIJ. Pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protocol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Ini merupakan prinsip dan cara kerja routing dinamis. Yaitu cara kerja dinamis routing ini, protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Routing dinamis. Yang pertama ada show running config untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM. Kedua ada show startup config untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di NVRAM. 3. Show version untuk menampilkan informasi tentang versi software yang sekarang sedang jalan lengkap dengan informasi hardware dan device-nya. Dan selanjutnya ada show IP protocol, menampilkan status interface IP baik secara global maupun khusus dari protokol yang terkonfigurasi pada saat ini konfigurasi IP awal. Lalu ada show IP route untuk menampilkan konfigurasi IP yang dilakukan baik secara global maupun secara khusus dari router, baik berupa konfigurasi IP pada fast Ethernet maupun pada IP serial. Selanjutnya ada show interface untuk menampilkan statistik semua interface router mulai dari fast Ethernet dan serial. Ada show IP interface brief untuk menampilkan konfigurasi pada interface yang terhubung pada router, baik konfigurasi yang sedang berjalan maupun yang konfigurasi tidak berjalan atau yang belum terkonfigurasi. Selanjutnya ada show protokol untuk menampilkan status interface baik secara global maupun khusus dari protokol layer 3 yang terkonfigurasi. Yang terakhir ada show CDP networks untuk mengetahui capability codes, dan show session untuk mengetahui koneksi yang sedang berjalan, show SSH untuk melakukan koneksi dengan server SSH v2 dan SSH v1. Terus ada ping untuk melakukan atau melihat koneksi antar jaringan yang sedang berhubungan. Lalu ada trace route untuk mengirimkan secara serempak sebuah urutan paket dengan menambahkan nilai TTL, time to life. Ketika sebuah router lanjutan menerima sebuah paket terusan, maka akan mengurangi nilai TTL sebelum meneruskannya ke router berikutnya. Perintah threads dan ping ini harus diikuti oleh address or hostname. Misalnya ping 192.168.0.2 gitu. Kalau untuk contoh ping. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.